Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Kak Bayu Aldi. Nah, kali ini kita akan membahas RHK dan lampiran untuk SKP. Jadi kemarin di grup pembelajaran ByMe atau di channel YouTube pembelajaran ByMe milik saya itu ada yang request, Kak Bayu, bagaimana cara kita membuat rencana hasil kerja untuk P3K paruh waktu yang operator pelayanan operasional. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, ini Kak Bayu sudah menemukan RHK sesuai dengan masing-masing tugas ya. Ini Kak Bayu sudah menyiapkan tentang dua SKP P3K PW ya, ada dua. Nah, silakan nanti dipilih mana yang cocok untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk guru bagaimana? Untuk guru biasanya mengerjakan SKP-nya di ruang GTK, pengelola kinerja. Nah, untuk yang operator pelayanan operasional itu biasanya di Ekin BKN ya, langsung di e-kinerja. Nah, biasanya ngerjakannya di sini. Nah, kalau kita kerjakannya di sini untuk operator pelayanan operasional. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Ini nomor 1, rencana kerja kepala sekolah atau rencana kerja pimpinan. Tersusun perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerja kita yaitu tersusunnya dokumen administrasi kegiatan program kerja sekolah. Aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, rencana kerja individu, jumlah dokumen administrasi program kerja sekolah. Targetnya tentu saja 1 dokumen, presentasi dokumen program kerja tahunan. Targetnya tentu saja harus 100%. Nah, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan ini 1 bulan targetnya. Kita pengisian e-kinerjanya di bulan Januari. Kemudian ini ada nomor 2 yaitu terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, RHK kita yaitu terlaksananya kegiatan program sekolah. Aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Tentu saja kegiatan pembuatan dokumen administrasi sekolah, program kerja sekolah, targetnya 1 laporan. Ini bisa dikerjakan mulai dari Januari hingga Desember. Nah, presentasi kegiatan pembuatan kegiatan program kerja 100%. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan. Jadi Bapak Ibu setiap bulan kalau ada kegiatan ya harus ada laporannya sehingga bisa dibuat untuk rencana hasil kerjanya. Oke, jadi yang ketiga RHK pimpinan yaitu terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua. Kemudian rencana hasil kerja, terlaksananya laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program kerja di sekolah. Nah, ini aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu juga ya, sama seperti poin 1 dan 2. Nah, tentu saja kegiatan pembuatan laporan evaluasi program kerja, kemudian presentase kegiatan pembuatan laporan evaluasi kegiatan program kerja sekolah, kemudian ketepatan waktu juga 12 bulan. Nah, kemudian poin keempat, terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak untuk pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Laporan bulanan sekolah, kemudian jumlah dokumen dan laporan bulanan 12 dokumen. Nah, nantinya ini tahap awal kita perencanaan rencana hasil kerjanya kita bahas dulu, kemudian next time kita akan menerapkan di e-kinerja ya. Tunggu video selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan loncengnya atau gabung di grup
channel YouTube ini yang Kak Bayu Aldi ya. Silakan ada di deskripsi linknya, silakan bergabung, kita bahas semuanya. Nah, ini nanti rencana kedepannya ada video penerapan di e-kinerjanya, kemudian nanti bagaimana cara upload dokumen-dokumen pendukung. Nah, nanti Kak Bayu buatkan video tutorialnya. Nah, ini langsung saja ya. Poin kelima, terlaksana perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Kemudian laporan tahunannya sesuai dengan program sekolah. Kemudian aspeknya kuantitas, kualitas, waktu. Jumlah laporan tahunan 1 dokumen, presentasi laporan tahunan lengkap 100%. Ketepatan waktu pelaksanaan juga 1 bulan di bulan Desember. Kemudian ada pendukung, lampirannya dukungan sumber daya, yaitu dukungan sarana prasarana yang memadai, kemudian workshop atau pelatihan terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian skema pertanggungjawaban laporan kinerja guru dan tenaga pendidikan, kemudian melaksanakan tugas akan direview setiap bulan. Konsekuensinya, pelayanan kinerja yang baik akan diberikan penghargaan dalam pengembangan kompetensi. Pelayanan kinerja yang kurang akan dikembalikan atau ditinjau ulang atau disesuaikan. Nah, ini RHK dan lampiran Kak Bayu ya, yang pertama. Kemudian ada RHK yang ini. Nah, ini untuk sasaran kinerja pegawai pengadministrasian umum dan kepegawaian, pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, ini ada yang keuangan, kemudian kesiswaan, sapras, pustakawan, kemudian ada penjaga sekolah ya, kemudian ada lampiran SKP. Oke, kita bahas yang pengadministrasian umum ya, sesuai dengan jabatan Kak Bayu. Nah, di sini rencana kerja pimpinan yang diintervensi. Poin pertama, terkelolanya penugasan tambahan dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semuanya. Kemudian rencana hasil kerjanya yaitu tersusun dan terlaksana kegiatan administrasi umum, bisa jadi persuratan, kearsipan, menerima tamu, dan rapat-rapat atau notulen. Nah, itu di-scan semuanya, kan banyak dokumennya, nanti dijadikan satu dan diupload. Aspeknya juga ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Jumlah dokumen yang dikelola dan teradministrasi, presentasi terselesainya dokumen yang terkelola dan teradministrasi. Kemudian waktunya 12 bulan ya, karena memang persurat-suratan itu hitungannya dari Januari sampai Desember. Dan semuanya, jadi ketika kita masuk di bulan di tahun baru awal itu sudah ganti nomor surat kembali ke 1. Nah, poin kedua, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan untuk semuanya ya. Nah, bisa ini rencana hasil kerjanya apa, yaitu tersusun terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, pembagian tugas tambahan ya, kemudian pengurusan usulan kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dan daftar hadir. Nah, ini bisa nanti dokumennya di-upload ya, dikumpulkan mana berkas cuti, mana berkas kenaikan pangkat, mana berkas untuk pembagian tugas tambahan. Nah, itu bisa. Nah, dokumennya jumlahnya 12, kemudian indikator kerja individunya yaitu jumlah dokumen yang dikelola dan teradministrasi. Ya, kemudian targetnya 90 sampai 100. Oke, kita lanjut di terkelolanya ini ya, yang intervensi pimpinan. Nah, poin ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semuanya.
Kemudian RHK-nya tersusun dan terselesainya kegiatan pendataan pokok pendidikan Dapodik. Nah, kalau Bapak Ibu memegang Dapodik, kemudian sudah tersusun dengan rapi, ada kan hasilnya kan, itu bisa diupload. Nah, laporan pendidikan, laporan Dapodik yang dikelola 2 dokumen, bisa dari peserta didik, bisa dari kepegawaian ya. Nah, itu aspeknya kuantitas. Kemudian presentasinya terselesaikan laporan Dapodik 90-100%. Pasti semua operator sekolah itu melakukan target 100% hingga semuanya tersalurkan ya. Misalnya kalau operator mengajukan pengusulan PIP, nah kan sampai tepat sasaran. Kemudian guru membantu guru untuk keaktifan, kemudian menginputkan serdik, mengikutan pembelajaran, diinput semuanya ya sampai tugasnya selesai ya. Jadi sehingga tidak menghambat penyaluran TPG itu ya, tunjangan untuk Bapak Ibu guru itu. Nah, waktunya berapa bulan? Tentu saja Dapodik itu setiap semester update ya. Jadi bisa dikatakan 12 bulan. Kemudian poin keempat yaitu terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Nah, yang terakhir rencana hasil kerja yang terakhir yaitu terlaksananya pengembangan kompetensi ASN ya. Aspeknya kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, jumlah jam pengembangan kompetensi yang diikuti minimal 20 JP. Tingkat kesesuaian jabatan ASN dengan pengembangan kompetensi ASN. Targetnya 80-90%. Ketetapan dalam penyampaian sertifikat ke aplikasi My ASN 7 hari setelah sertifikat terbit. Nah, di bawahnya ada perilaku kerja, prioritas pelayanan, ekspektasinya khusus pimpinan ya. Melayani masyarakat sesuai tupoksi, menuntaskan semua kerjaan, kemudian selalu belajar dari kekurangan untuk memperbaiki kinerja selanjutnya. Kemudian ada ini akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, nah kolaboratif. Nah, ini aspek khusus pimpinan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti yang seperti Kak Bayu sampaikan tadi akan saya terapkan di e-kin ya, di e-kinerja. Nah, ini administrasi keuangan ya, bisa bendahara sekolah atau administrasi keuangan yang lainnya lah. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kalau tepat sesuai ya silakan dipakai, tidak apa-apa kan ya. Jadi seperti ini kan, bendahara kan juga tersusunnya program RKAS dan RKASP dan kegiatan keuangan BOS dan BOSDA ya. Kemudian tersusunnya kegiatan keuangan beserta evaluasi kegiatan, pengajuan ini ya kan, gaji berkala, tambahan penghasilan, kenaikan gaji, dan program kegiatan yang berkaitan dengan bendahara. Nah, ini juga ada ya, lengkap. Terlaksana kegiatan laporan tanggung jawab SPJ, dana BOS, BOSDA, transaksi keuangan sekolah. Kemudian terlaksananya pengembangan kompetensi ASN. Di sini ada kesiswaan bagi yang SMP ya. Kemudian Sapras, kalau ada pustakawan yang ASN ya. Nah, ini seperti ini. Penjaga sekolah ini ada juga. Nah, ini terkelolanya penugasan tambahan. Ini untuk tugas tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan. Hasil rencana hasil kerja penjaga yaitu tersusunnya program kerja petugas keamanan, kebersihan, penyedia makan dan minum, terlaksananya kegiatan pengamanan lingkungan sekolah untuk seluruh warga sekolah ya. Kemudian terlaksananya kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah, terlaksananya di pendistribusian makan dan minum ya warga sekolah. Kemudian terlaksananya pengembangan kompetensi ASN. Di sini juga ada indikator individu beserta targetnya ya. Kemudian ada perilaku kerja seperti ini. Nah, ini silakan kalau ingin ya. Kemudian lampiran SKP-nya juga
sama seperti yang awal tadi ya. Kemudian ada dukungan sumber daya, skema tanggung jawaban, kemudian konsekuensi. Nah, saya kira itu aja pembahasan kita terkait SKP atau RHK ya, untuk nantinya kita terapkan di e-kinerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Karena videonya sudah panjang, hampir 15 menit, pembahasan tuntas ya sekilas, namun tidak menyeluruh. Yang penting untuk B3K pada waktu juga mengisi ini ya untuk hasil kinerja. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya kira pembahasan hari ini tentang RHK itu cukup lengkap. Jadi semoga bermanfaat untuk semuanya. Nantinya yang Kak Bayu sampaikan tadi akan kita terapkan di e-kinerja. Kita coba mengerjakan e-kinerja ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel Kak Bayu Aldi ini dan channel satunya yaitu channel pembelajaran PMI. Di situ pembelajaran lengkap ya, ada tentang materi, tentang jawaban, kemudian ada trik. Nah, mungkin bisa disampaikan ke anak-anak atau muridnya atau anaknya untuk belajar, silakan. Dan bergabung di grup pembelajaran PMI juga tidak masalah ya, dan semuanya itu bisa diakses secara gratis. Tunggu link video yang saya kirim di grup agar semuanya nanti mendapatkan video yang saya share, baik grup pembelajaran, kemudian grup Kak Bayu Aldi itu untuk kepegawaian dan berita seputar pendidikan. Oke, itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.